pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat bersama mengikuti acara program saya dan PKL GPIB membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini Senin 10 Juni 2024. Kenalkan, nama saya Edward Pakasi dari PKLU GPIB Jatipon Kota Bekasi. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengheningkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebelum kita mengawali kegiatan ini, marilah saya ajak Bapak Ibu Opa Oma semuanya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam surga, kembali kami anak-anak-Mu menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, karena kami datang dalam suatu acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, di hari yang cerah. Engkau karuniakan nafas kehidupan yang boleh kami hirup, sehingga menyehatkan, menyegarkan, dan mampu untuk berada kembali dalam forum ini ya Bapak. Kiranya acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya semata-mata atas tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh mendengar, membaca firman yang akan disampaikan, dan kami diberi kemampuan untuk menyerap dan kemudian menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 39 ayat 17 sampai 20 yang menyatakan, ia pun menyampaikan kepada Potifar cerita yang sama. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kepada kita mendekati aku hendak mempermainkan aku. Namun ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu dia lari keluar. Mendengar cerita yang disampaikan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Bangkitlah amarah tuannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjarakan di sana. Bapak Ibu Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, SBU hari ini Senin 10 Juni 2024, renungan pagi diberi judul kredibilitas orang Kristen. Kebohongan-kebohongan yang terus diucapkan ditambah dengan memainkan emosi dan perasaan pendengarnya, ternyata bisa disamarkan menjadi sebuah kebenaran. Konsep ini dinarasikan pertama kali oleh seorang penulis Serbia Amerika bernama Steve Tessiff sebagai post-truth. Dampak yang paling masif dari era pasca kebenaran atau post-truth ini adalah penyebaran hoax melalui media sosial. Banyak orang gagal membedakan mana berita hoax dengan fakta. Hoax yang disebarkan ditambah drama emosional dan kedekatan pribadi sebagai istri Potifar menyebabkan Yusuf ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ayat 20.
Kebohongan yang diviralkan itu bertujuan mendapatkan pembenaran dan mematikan kebenaran. Padahal Potifar melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengakui integritasnya. Ia tahu bahwa kehadiran Yusuf juga berdampak kepada peningkatan ekonominya. Ayat 3-6. Sebenarnya Potifar murah hati, tahu kinerja dan karakter Yusuf. Tapi ia memilih untuk berpihak pada sang istri daripada seorang budak. Jemaat Tuhan, pada hari media sosial di Indonesia yang jatuh pada tanggal 10 Juni ini, kita sebagai pengguna media sosial dan pelaku kehidupan memiliki tanggung jawab besar untuk hidup di dalam kebenaran dan mencari kebenaran. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebenaran, bukan pendusta atau penyebar fitnah. Kredibilitas orang Kristen tampak dari perkataan dan perbuatan. Sebelum bertindak, renungkan, apakah yang saya lakukan benar? Apakah bermanfaat? Apakah berdampak baik? Alih-alih merusak nama baik orang lain dan diri sendiri, pernyataan kita harus positif. Postingan kita mesti konstruktif. Gunakan teknologi dengan sikap waspada dan bijaksana. Menjadi diri sendiri adalah baik. Namun mintalah kepada Tuhan supaya kita punya rasa malu, empati, dan berhati-hati. Hikmat Allah menuntun kita menjadi berkah, bukan musibah. Selamat bersaksi. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita kembali menghadap Tuhan dalam doa di akhir program ini. Bapa kami yang di surga, kembali kami anak-anak-Mu, datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih telah selesainya program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini ya Bapak. Telah berjalan dari awal, pertengahan sampai akhir semata-mata atas tuntunan Roh Kudus-Mu, dan kiranya apa yang kami dengar, kami baca dan direnungkan bersama tadi dapat terselap dalam hati batin kami, dalam paradigma pemikiran kami, dan dapat kiranya kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kami berada. Kami warga PKLU dalam bekerja, dalam bermasyarakat, dalam melayani, agar semakin banyak buah roh yang dapat terjadi di banyak pihak hanya atas tuntunan kasih dan kehendak-Mu semata. Kami telah selesai dengan program ini dan kami serahkan keseluruhan keberadaan kami, dan kami mohon kekuatan Roh Kudus selanjutnya agar kami mampu menghadapi tantangan dunia yang begitu hebat di sekitar kami, hanya berharap dan bersandar pada kekuatan dan besaran kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, Bapak Oma yang terkasih,
telah selesai dalam program ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Shalom, selamat pagi.